Malam itu Ni Yunkai menangkis serangan pisau beracun yang ditujukan pada Guan Yue, membuatnya tak sadar berhari-hari di rumah sakit. Sementara Guan Yue mendapat tekanan dari kakeknya untuk segera menikah, dan ia pun memilih Ni Yunkai untuk ia nikahi. Tak sabar menunggu Ni Yunkai siuman, Guan Yue menyuruh dokter untuk menyuntikkan obat-obatan yang bisa membuat Ni Yunkai segera sadar. Dokter memperingatkan bahwa hal tersebut bisa menimbulkan efek samping pada Ni Yunkai, tapi Guan Yue tak mempedulikannya. Guan Yue merupakan kepala keluarga Guan yang memimpin sebuah perusahaan pelayaran. Ia memiliki kepribadian yang sangat mandiri, tegas, cenderung mendominasi, namun juga memiliki temperamen yang kurang baik. Dengan sifatnya tersebut, tentu membuatnya tak ingin menikah. Namun atas desakan kakeknya, yang menginginkan keturunan, dan bahkan mengancam akan mengakhiri nyawanya, Guan Yue pun terpaksa mencari pria untuk ia nikahi. Sementara Ni Yunkai merupakan korban selamat dari kebakaran besar kapal pesiar dari keluarga Guan 13 tahun lalu. Dari peristiwa tersebut, Ni Yunkai kehilangan ayah, ibu, dan juga adiknya. Tak hanya itu, Ni Yunkai juga mengalami sedikit masalah dengan matanya akibat terkena banyak asap dalam kebakaran besar tersebut. Oleh sebab itu, ia sengaja mendekati Guan Yue untuk membalas dendam atas apa yang ia alami. Saat Ni Yunkai akhirnya tersadar, Guan Yue mengatakan bahwa ia telah memilihnya dan akan mendaftarkan pernikahan mereka minggu depan. Guan Yue bahkan telah menyiapkan mas kawin untuk Ni Yunkai. Namun Yunkai merasa itu terlalu cepat dan takut tak bisa melayaninya dengan baik karena lukanya yang masih belum sembuh total. Guan Yue pun tak mempermasalahkan hal tersebut karena yang ia butuhkan hanyalah pria yang patuh terhadapnya. 关总，病人重伤出院，现在伤口裂开了，请您回避一下吧。关小姐，你选我就是为了虐待我吗？ Singkat cerita, hari yang dinanti tiba. Hari di mana Guan Yue akan memperkenalkan Ni Yunkai sebagai suaminya di malam pesta ulang tahun kakeknya. Saat dalam perjalanan, Ni Yunkai meminta Guan Yue menggandengnya selama acara nanti, karena ia merasa agak pusing akibat terlalu banyak minum obat pereda nyeri. Namun faktanya ternyata Ni Yunkai telah kehilangan penglihatannya dan Guan Yue belum mengetahuinya. 我伤口好像裂开了。 他的眼睛难道看不见了？ Di perjamuan pesta itu, Ni Yunkai bertemu dengan Guan Lin, yaitu kakak dari Guan Yue yang lumpuh dan juga sakit-sakitan. Guan Lin tak suka dengan Ni Yunkai dan meyakini bahwa Yunkai memiliki niat buruk terhadap keluarga mereka. Terlebih setelah Guan Lin memergoki Yunkai masuk dalam kamarnya. Guan Lin menawarkan 20 juta yuan, lalu pergi ke luar negeri untuk Ni Yunkai. Namun Yunkai menolaknya dan mengaku bahwa ia buta dan salah masuk kamar. 那你就去死吧！ 林云开，醒醒！快点，向你吧，快点，快点！你眼睛看不见了，怎么回事？ Dokter menjelaskan bahwa Ni Yunkai kehilangan penglihatannya akibat beberapa faktor. Hilangnya banyak darah dari luka tusukan pisau beracun yang belum sembuh total, dan juga pemberian obat dengan dosis berlebihan. Guan Yue merasa bersalah atas yang dialami oleh Ni Yunkai. Namun, Guan Li datang dan meyakinkannya bahwa Ni Yunkai memiliki niat buruk pada mereka. Melihat kondisi Yunkai yang dirasa tak mungkin bisa melakukan apa-apa, Guan Yue pun membelanya dan menentang kakaknya. 我真的是因为害怕，才走错了房间。你别生我气好不好？ Tak lama kemudian, si kakek datang dan meredam situasi yang mulai memanas antara mereka. Lalu si kakek mengajak Guan Yue bicara di luar. Saat hanya ada mereka berdua, Guan Lin dan Ni Yunkai saling singgung dan memprovokasi hingga terjadi insiden kecil yang melukai telapak tangan mereka berdua. 哥，你怎么受的伤？你怎么样？我就想削个苹果，但是他
你敢动我哥？我问你话呢。我没有。把衣服脱了。行，那我给你脱。你一定要这么欺负我吗？别生气了，爷爷就是想要个小继承人。所以呢，我掉进水里边差点淹死，醒过来连呼吸都疼，你问都不问我一句，还掐我，你掐死我算了。错了，我家庭情况比较复杂，脾气也不太好。不过你放心，我以后一定会保护好你的。睡吧，我不干什么，在医院守了也很久。Singkat cerita, Guan Yue membawa Ni Yun Kai bulan madu di villa pribadi miliknya yang terletak di sebuah pulau terpencil. Saat malam hari tiba, Guan Yue mencoba merayu Ni Yun Kai untuk berhubungan badan karena ia sangat ingin segera hamil agar bisa memberikan keturunan sekaligus calon pewaris untuk keluarganya. Namun tiba-tiba Ni Yun Kai mengalami alergi yang mengganggu saluran pernapasannya. 关太太，你还真是身娇体弱。Guan Yue dan Ni Yun Kai kembali ke kota untuk menemui kakeknya. Namun tiba-tiba sebuah rombongan mobil menghadangnya yang ternyata itu adalah Guan Lin yang hendak menjemputnya. Guan Lin meminta Guan Yue untuk ikut bersamanya, namun ia menolaknya dan lebih memilih bersama Ni Yun Kai yang mengeluh sakit kepala. Melihat hal itu tentu membuat Guan Lin semakin meradang. Si kakek geram dengan sikap Guan Lin yang terus mengganggu dan menjelekkan Ni Yun Kai. Kakek bahkan tak segan memukulnya hingga membuatnya terjatuh dan terluka. Guan Yue yang melihatnya berusaha meredam si kakek dan membantu Guan Lin. Guan Lin memintanya untuk bercerai saja dengan Ni Yun Kai, namun tentu saja Guan Yue menolaknya. Lalu dari kejauhan ia melihat Ni Yun Kai yang hampir terjatuh ke sungai dan segera menolongnya. 你不要命了是不是？你那样摔下去，脖子都会摔断。你哑巴了？我做噩梦了，我醒过来了，头疼，我不确定是不是梦，才过来的。没事了，梦醒了，我带你回房。你为什么总是凶我？我替你挡刀受伤，你却按着我的伤口逼我跟你。 还总是打我，掐我。你之前的事情我都跟你道过歉了。我讨厌你。我来个祖宗！ Singkat cerita, Guan Lin menculik Ni Yun Kai dan memaksanya untuk bercerai. Namun Yun Kai tentu menolaknya. Guan Lin tak ragu untuk melukai Yun Kai, tapi beruntungnya Guan Yue tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Guan Lin mencoba menjelaskan niat buruk Yun Kai terhadap keluarganya, namun Guan Yue justru membelanya. Guan Yue sebenarnya sudah menyadari sejak awal bahwa Ni Yun Kai memiliki niat tersembunyi terhadapnya. Namun ia tak terlalu ambil pusing karena ia telah jatuh cinta pada Ni Yun Kai. Atas perbuatannya, Guan Lin tak boleh lagi tinggal bersama mereka. Guan Yue berjanji suatu hari ia akan membantunya keluar dari tekanan keluarga Guan agar ia bisa hidup lebih bebas dan damai.
你带我走好不好？就像我们小时候说的那样，我们一起走吧。我有我自己的路要走。还是没胃口吗？手好冷，一天天哪来那么大气性？来喝点水，你嗓子都哑了。那来点血橙汁，我叫人特意榨的。我不想吃东西，治眼睛的药太苦了，没有胃口。你昨天前天都是这么说的，再这样输营养液就得扎刘志珍了，不闹气了好不好？你觉得我在闹脾气？这死嘴！我们离婚吧，关宇，我等不下去了。我不能继续困在这里了。所以你闹这一出就是为了提前和我离婚？你这么想也行。还是不喝？还要我这样喂你喝吗？你非得逼我吗？不喝就不喝。衣服都脏了，走，我给你洗澡。我自己来就行。为什么？想你了。我想起来了。你想起什么了？我瞎了。我是你老公，我讨厌你。怎么抢救完脑子还迷糊？睡吧，你先忍忍，眼部先别眨，里面蒙着药呢。好。你就没什么想跟我解释的吗？真的是意外。我错了，我之前不该说那些伤人的话。And the stars softly gleam. You're the tender rhythm in my sweetest 我该拿你怎么办？ Every breath I'm taking whispers just your name. Love's eternal fire, a never-ending flame. In your eyes I see forever. With you, my love, I'll always grow. Every touch is gentle, like a falling rain, healing all my sorrows, washing out the pain. Time could try